Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nurul Annisa from English Education A 2018. I'm going to explain about the theoretical model 5 hypothesis. Number 1, the edge question learning hypothesis. This hypothesis says that adults have two different ways to development competence in a second language. The first way is through language acquisition, namely by using real language to communicate. The second way is by language learning, language which is knowing about language or formal knowledge of a language. Hipotesis ini mengatakan bahwa orang dewasa memiliki dua cara berbeda untuk mengembangkan kompetensi dalam bahasa kedua. Cara pertama adalah melalui penguasaan bahasa, yaitu dengan menggunakan bahasa untuk berkomunikasi yang nyata. Cara kedua yaitu dengan pembelajaran bahasa. Pembelajaran bahasa yaitu mengetahui tentang bahasa atau pengetahuan formal suatu bahasa. Number 2, the natural order hypothesis. This hypothesis states that grammatical structure are obtained but not necessarily studied in a predicate order. The natural order hypothesis does not state that each acquirer will obtain a grammatical structure in the same general order. In general, certain structures tend to be obtained earlier and obtained late. Hipotesis ini mengatakan bahwa struktur tata bahasa diperoleh tetapi tidak harus dipelajari dalam urutan yang diprediksi. Hipotesis order natural tidak mengatakan bahwa setiap pengakuisisi akan memperoleh struktur tata bahasa dalam urutan yang sama secara umum. Struktur tertentu cenderung diperoleh lebih awal dan diperoleh terlambat. Number 3, the monitor hypothesis. Monitor hypothesis. This hypothesis says that conscious learning has a very limited function in second language performance. Hypothesis says that when generating speech in a second language, the second speech generated by the system obtained. There are 3 requirements that must be met in order to use the monitor properly. Number 1, the perpetrator must have enough time. 2, they must think about the truth or focus on the form. 3, actors must know the rules. Hipotesis monitor. Hipotesis ini mengatakan bahwa pembelajaran sadar memiliki fungsi yang sangat terbatas dalam kinerja bahasa kedua. Hipotesis mengatakan bahwa ketika menghasilkan ucapan dalam bahasa kedua, ucapan kedua diprakarsai oleh sistem yang diperoleh. Kami dapat menggunakan monitor untuk membuat perubahan dalam ucapan yang dibuat oleh sistem yang diperoleh. Ada 3 persyaratan yang harus dipenuhi agar dapat menggunakan monitor dengan sukses. Yang pertama yaitu pelaku harus punya cukup waktu, pelaku harus memikirkan tentang kebenaran atau fokus pada bentuk, dan ketiga, pelaku harus mengetahui aturannya. Number 4, the input hypothesis. The input hypothesis says that we acquire not learning language by understanding input that is like our current acquired level of competence. This hypothesis is very important because it tries
to answer questions that are both theoretical and practical. Hipotesis masukan mengatakan bahwa kita memperoleh, bukan belajar, bahasa dengan memahami masukan yang sedikit di luar tingkat kompetensi yang diperoleh kata saat ini. Hipotesis ini sangat penting karena mencoba menjawab pertanyaan yang baik dan penting secara teoritis maupun praktis. Number 5, the affective filter hypothesis. Hope filter affective. This hypothesis says that attitudes related to, such as in mastery of second language, are directly related to language acquisition, a natural approach, not necessarily with language learning. Hipotesis filter affective hipotesis ini mengatakan bahwa variabel sikap berkaitan dengan keberhasilan dalam penguasaan bahasa kedua, umumnya berhubungan langsung dengan penguasaan bahasa. Pendekatan alam tidak harus dengan pembelajaran bahasa. Okay, I think that's all from me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.